Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani, surat Ibnul Qayyim rahimahullah untuk salah seorang sahabat beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulang kembali penjelasan beliau, penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan salah satu penafsiran yang beliau sebutkan adalah penafsiran Mujahid rahimahullah. Jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di situ Mujahid rahimahullah menafsirkan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mencontoh orang-orang yang bertakwa. Apa sebabnya? Jadi seolah-olah terbalik dengan apa yang disebutkan di dalam ayat. Sebabnya karena seseorang itu akan bisa menjadi teladan, menjadi contoh dalam kebaikan apabila dia juga mencontoh orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Di situ terdapat perbedaan, yang berdoa jamak, kemudian disebutkan lafal imaman, imaman tunggal. Dan jadikanlah kami imam, pemimpin, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang berdoa jamak tapi lafal imamnya disebutkan dalam bentuk tunggal. Beliau Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa imaman di situ jamak, bukan tunggal, jamak dari amun, dan ini pendapat yang beliau lemahkan. Kemudian pendapat yang kedua bahwa imaman di situ adalah masdar, artinya kepemimpinan, keteladanan, sehingga maknanya jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memiliki keteladanan, menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini juga pendapat yang beliau lemahkan. Kemudian yang ketiga bahwa lafal imaman di situ tunggal, jadikanlah kami sebagai seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebabnya karena walaupun orang-orang yang bertakwa itu banyak, tapi akidah mereka, sikap mereka dalam beragama seperti satu orang, sehingga disebutkan dalam bentuk tunggal. Dan ini yang beliau kuatkan. Setelah itu beliau sebutkan sebab untuk meraih keteladanan dalam agama. Kalau sebelumnya adalah doa, setelahnya adalah usaha. Ketika seseorang menginginkan agar dia menjadi teladan yang baik dalam agama, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kewajibannya juga untuk berusaha. Dan beliau sebutkan bahwa sebab untuk meraih keteladanan dalam agama adalah 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah kesabaran, kemudian yang kedua adalah keyakinan. Itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu
biayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka para pemimpin yahduna bi amrina, yang menyampaikan hidayah, menyampaikan petunjuk dengan perintah kami berdasarkan wahyu dari kami. Lamma sabaru, yang pertama ketika mereka bersabar, kemudian yang kedua wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga dengan dua hal ini, dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang akan menjadi teladan yang baik dalam agama. Beliau sebutkan bahwa dua hal ini adalah sebab kebahagiaan seorang hamba. Ketika seorang muslim bersabar dengan segala bentuknya, demikian juga dia memiliki keimanan yang kuat, maka itu akan menjadi sebab kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Karena hati manusia itu akan berbahagia ketika dia melaksanakan fungsi yang sesuai dengan tujuan mengapa hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati itu berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka hati tersebut akan merasakan kebahagiaan. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah agar beriman dan beramal saleh sesuai dengan yang diperintahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya melandasi dakwahnya ketika mengajak orang lain kepada kebenaran, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan wahyu dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La bimuqtada uqulihim wa araihim wa siyasatihim wa adwaqihim, bukan sesuai dengan akal, pendapat, siasat atau perasaan, wa taqlidi aslafihim, bukan juga karena mengikuti orang-orang yang terdahulu, bighairi burhanin minallah, tanpa keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qala, karena Allah taala berfirman, yahduna bi amrina. Yahduna menyampaikan hidayah, mengajak orang lain kepada kebenaran, kepada kebaikan. Kemudian yang kedua bi amrina, sesuai dengan perintah kami, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan ilmu berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini dua hal yang lain selain dari kesabaran dan keyakinan yang terkandung di surat As-Sajdah ayat 24. Kemudian beliau merinci empat hal tersebut. Fahadhihi arba'atu usulin tadammanatha hadhil ayah. Maka ini adalah empat asas yang tercakup oleh ayat tersebut. Yang pertama, ahaduha as-sabru, yang pertama adalah kesabaran. Wa huwa habsun nafsi an maharimillah, menahan diri terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa habsuha ala faraidih, dan menahan jiwa tersebut untuk melaksanakan kewajiban. Wa habsuha 'anit tasakhuti wasyikayati li aqdarih. Yang ketiga adalah menahan diri, menahan jiwa untuk tidak mengeluh dan mengadu li aqdarihi, karena takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Sehingga di sini beliau sebutkan bentuk-bentuk kesabaran, sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar terhadap takdirnya. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesabaran itu adalah habsun nafsi ala amrillah, menahan jiwa, menahan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala baik yang bersifat syar'i, apakah itu berupa perintah berarti dengan melaksanakannya, atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan sehingga dilakukan dengan menjauhinya.
Demikian juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang kauni, ketentuannya, takdirnya, maka seseorang bersabar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ini hal yang pertama, kesabaran. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-yaqin. Yang kedua adalah keyakinan. Wa huwal imanul jazimut tsabit, yaitu keimanan yang pasti, keimanan yang kuat, yang kokoh, alladzi la raiba fihi wa la taradduda wa la syakka wa la syubhata, yang tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada syubhat di dalamnya. Bi khamsati usul, beriman secara mantap, secara yakin terhadap 5 pokok. Dzakaraha subhanahu fi qaulihi ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. 5 pokok, dan biasa disebut dengan rukun-rukun iman. Hanya saja yang ke-6 beliau tidak sebutkan di sini sesuai dengan ayat yang beliau akan sebutkan, karena beriman terhadap takdir itu masuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaktian itu ketika kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikah, yang ketiga kepada para malaikat. Wal kitab, yang keempat kepada kitab-kitab Allah. Wan nabiyyin, yang kelima kepada para nabi. Dan keimanan terhadap takdir masuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah taala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya dan hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa fi qawlihi, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan satupun dari para rasulnya. Kemudian tentang hari akhir itu diisyaratkan dalam kelanjutan dari ayat ini. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami wahai Rabb kami, dan kepadamu kami kembali. Itu adalah keimanan kepada hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir dakhilun fil imani bil kutubi war rusul. Dan keimanan terhadap hari akhir itu masuk dalam keimanan terhadap kitab-kitab dan keimanan terhadap para rasul. Jadi kalau di ayat tadi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih tidak disebutkan keimanan kepada hari akhir, karena diisyaratkan di ayat yang setelahnya. Demikian juga karena iman terhadap hari akhir itu masuk dalam cakupan iman terhadap kitab, karena salah satu isi keimanan terhadap kitab adalah penjelasan tentang hari akhir, segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Demikian juga masuk dalam cakupan keimanan kepada para rasul, karena para rasul menjelaskan tentang hal tersebut, tentang hari akhir. Waqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahuma fi hadits Umar fi qawlihi
Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan Nabi SAW menggabungkan antara keduanya. Beliau sebutkan keimanan kepada kitab, rasul, dan keimanan kepada hari akhir. Dalam hadis Umar, dalam sabda beliau, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Fahadhil usulul khamsah man lam yu'min biha falaysa bimu'min. Maka 5 asas ini, keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan termasuk diantaranya adalah keimanan kepada takdir. Siapa yang tidak beriman dengannya, maka dia bukan seorang mukmin. Kemudian beliau jelaskan, wal yaqinu an yaqumal imanu biha hatta tasira ka'annaha mu'ayanatun lil qalbi musyahadatun lahu. Dan yakin terhadap asas-asas keimanan tadi adalah an yaqumal imanu biha, ketika iman itu terwujud, terdapat dalam diri seseorang, hatta tasira ka'annaha mu'ayanah, sehingga seolah-olah dia melihatnya. Mu'ayanah lil qalbi, seolah-olah hati itu melihatnya. Musyahadatun lahu, menyaksikannya. Nisbatuha ilal basirati kanisbati syamsi wal qamari ilal basar. Keterkaitannya dengan hati seperti keterkaitan matahari dan bulan terhadap penglihatan. Jadi maksudnya, ketika seseorang itu yakin adanya matahari dan adanya bulan dengan melihatnya, maka demikian juga seseorang itu yakin dengan asas-asas keimanan itu dengan hatinya, dengan percaya terhadap hal itu tanpa ragu-ragu, sehingga seolah-olah dia melihatnya dan menyaksikannya. Walihadza qala man qala minas salaf al-yaqinu al-imanu kulluhu. Sehingga sebagian salaf berkata al-yaqinu al-imanu kulluhu. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan, bahwa iman diwujudkan dengan meyakini asas-asas yang telah disebutkan. Ini 2 hal yang beliau sebutkan berkaitan dengan firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah tadi. Yang pertama adalah menyampaikan hidayah kepada orang lain, kemudian yang pertama adalah kesabaran, kemudian yang kedua adalah keyakinan. 2 hal yang setelahnya menyampaikan hidayah itu akan beliau sebutkan pada hal yang ketiga. Silakan dilanjutkan, dibaca. Watsalitsu. Qala al-musannif rahimahullah, ats-tsalitsu hidayatul khalqi wa da'watuhum ila Allah wa rasulih. Qala ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala al-Hasan al-Basri, hadza habibullahi, hadza waliyullahi, aslama lillahi wa amila bi ta'atihi wa da'al khalqa ilaihi. Fahadha an-naw'u afdalu anwa'ul insani, afdalu anwa'il insani wa a'lamuhum wa a'lahum darajatan 'indallahi yaumal qiyamati wa hum thunyatullahi subhanahu minal khasirin. Qala ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.
فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم ولا يكون اتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله ومن لم يدع إلى الله فليس على سبيله. Yakfi. Kemudian beliau lanjutkan untuk yang ketiga, ats-tsalitsu hidayatul khalqi wa da'watuhum ila Allahi wa rasulih. Menyampaikan hidayah kepada manusia dan mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka untuk mengesahkannya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, mengajak mereka kepada rasulnya, mengajak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin, orang-orang yang menyerah dirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini, tentang orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Hadza habibullah, hadza waliyullah. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat kepadanya. Aslama lillahi wa amila bi ta'atihi. Berserah diri kepada Allah dan beramal dengan melakukan ketaatan kepadanya. Wada'al khalqa ilaihi, dan dia mengajak manusia kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang didekatkan kepadanya karena berusaha memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain. Memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain. Wahum sunniyatullahi subhanahu minal khasirin, dan mereka itu yang memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari golongan yang merugi. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar atau demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Dan dengan dua hal ini, dengan keimanan, dan ini kembalinya kepada keyakinan, dan dengan amal saleh, seseorang berusaha menyempurnakan, berusaha memperbaiki dirinya sendiri, berusaha memperbaiki diri sendiri dengan keimanan, keyakinan, dan amal saleh.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kemudian saling mengingatkan, saling berwasiat terhadap kebenaran untuk berpegang dengannya, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat, saling mengingatkan untuk bersabar. Dan dengan dua hal ini seseorang berusaha untuk menyempurnakan orang lain, menyempurnakan diri sendiri dengan keimanan dan amal saleh, menyempurnakan orang lain dengan mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan untuk bersabar. Fa'aqsama subhanahu ala khusrani naw'il insan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa seluruh manusia, jenis manusia, maksudnya mereka semuanya merugi, illa man kammala nafsahu bil imani wal amalis salih, kecuali yang menyempurnakan dirinya dengan keimanan dan amal saleh. Wa kammala ghairahu biwasiyatihi lahu bihima, kemudian menyempurnakan selainnya dengan berwasiat terhadap keduanya, maksudnya berwasiat terhadap kebenaran dan berwasiat untuk bersabar. Walihadza qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, oleh karenanya berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau fakkaran nasu kulluhum fi suratil asri lakafathum." Jika manusia merenungi, mencermati apa yang terdapat di dalam surat Al-Asr, maka cukup bagi mereka untuk menyelamatkan mereka dari kerugian, cukup bagi mereka untuk mendorong mereka memperbaiki diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. Wala yakunu ittiba'ur rasuli 'ala al-haqiqah illa man da'a ila Allahi 'ala basirah. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya itu tidak akan terwujud kecuali apabila seseorang ketika berdakwah, ketika dia mengajak orang lain kepada kebenaran, 'ala basirah, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan dalil, dilandasi dengan wahyu dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak, menyeru kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku berada di atas basirah, di atas ilmu. Faqauluhu ad'u ila Allah, maka firman Allah Ta'ala, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, menyeru kepada Allah, tafsirun lisabilihi allati huwa 'alaiha, itu adalah penafsiran yang menjelaskan tentang jalan beliau yang beliau berada di atasnya. Jalan beliau adalah mengajak kepada Allah. Fasabiluhu wa sabilu atba'ih ad-da'watu ila Allah, maka jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau adalah berdakwah, mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada dirinya sendiri. Faman lam yad'u ila Allahi falaysa ala sabilih, maka siapa yang tidak menyeru, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak berada di atas jalannya. Dan penulis di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau masih akan menjelaskan tentang ayat tersebut, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Kemudian beliau akan menyebutkan asas yang keempat yang terkandung dalam surat As-Sajdah tadi. Sehingga kesimpulannya bahwa pada surat As-Sajdah di ayat yang ke-24, di situ disebutkan dua jalan untuk meraih keteladanan di dalam agama, kesabaran dan keyakinan. Dan selain menyebutkan dua hal ini, juga disebutkan dua hal yang penting di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yahduna bi amrina. Sehingga yang ketiga adalah menyampaikan hidayah kepada orang lain, mengajak kepada kebenaran. Dan yang keempat, bahwa ketika mengajak, ketika berdakwah dilandasi dengan basirah, dilandasi dengan ilmu,
dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.